Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya maaf ya, saya di sini menggantikan Ustazah Ika karena Ustazah Ika baru sakit, jadi kita doakan bersama agar beliau bisa segera sembuh dan bisa kembali mengajar kalian. Nah, jadi sementara ini ya 1-2 pertemuan sama saya dulu. Bahasan kita, saya belum bahas ya, tak kenalan sih lah ya, ngebahas Siti. Nama saya Benawi Adha. Nah, jadi beberapa dari kalian itu sudah kenal saya karena saya kan ngajar SMP ya. Jadi yang dari Balkis otomatis sudah kenal saya. Nah, tapi yang enggak dari Balkis SMA-nya itu ya kita kenalan dulu. Nama saya Benawi Adha, biasa dipanggil Adha. Kalau gelarnya itu SSI, Sarjana Sains. Nah, kalian bisa panggil saya Adha atau panggil saya Ben, sama saja. Tapi tidak biasa dipanggil Awi atau Nawi, jadi ya panggil saja saya Adha saja. Nah, sekali lagi berapa kalian sudah kenal ya? Saya sudah kenal beberapa dari kalian, tapi beberapa dari kalian juga saya belum kenal. Ya mungkin saja bisanya kita kenalan. Kalau cuma cuma tulis nama kalian di komentar, saya yo podo wae radong wajah-wajah kalian toh. Mohon maaf ada banyak suara kendaraan, jadi mungkin ya saya kenalan dulu, kalian kenalan ke saya kalau kita ketemu saja. Nah, langsung materi saja. Saya juga berapa sudah kenal kalian kok. Yang belum kenal nanti kita kenalan pas ketemu saja. Nah, misalkan si Yasir yang ginu-ginu di kelas A ini mana ini? Suaranya mana ini Yasir? Wah, jangan kok nggak jawab Yasir? Wah, tidur ini masih ini Yasir ini gimana? Nah, kemarin kalau tak lihat materinya Ustazah Ika ya, jadi baru dikabarin tadi malam dan saya baru sempat nyiapin materi pagi ini, yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Bahasan kalian itu sifat-sifat nilai mutlak. Ya kita bahas itu dulu, tapi tenang saja, karena kalian sudah sampai sifat-sifat nilai mutlak ya, itu mestinya hari ini itu kita masuk persamaan nilai mutlak. Setelah persamaan nilai mutlak, kita juga masuk pertidaksamaan nilai mutlak. Gampang insya Allah. Istilahnya bayar rada ribet tapi gampang. Nah tapi kita murojaah sedikit lah. Sambil kita istilahnya mungkin ya perspektif baru saja. Nilai mutlak itu apa? Nilai mutlak itu apa? Nah nilai mutlak istilahnya, ini istilah Indonesia. Kalau istilah internasionalnya, istilah standarnya itu absolute value. Nah, nilai mutlak itu setelah Indonesia istilah standarnya itu absolute value. Nilai absolut. Simbolnya seperti ini. Misalkan saya disuruh cari nilai mutlak dari X pada karo. Nah, ini ada garis tegaknya. Nah, kalau di keyboard itu di atasnya enter jadi satu sama backslash. Nah, itu kalau di keyboard. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya kita belajar dari contoh saja. Contohnya kita disuruh cari absolut dari 5. Nah, misalkan absolut dari min 3. Nah, absolut dari min 5 sama absolut dari 0. Misalkan ini berapa? Cari tanda pentungnya. Nah, cari nilai mutlak dari 5, nilai mutlak dari min 3, nilai mutlak dari min 5, nilai mutlak dari 0. Nah, kita disuruh cari itu. Nah, tapi kita harus tahu dulu nilai mutlak itu gimana atau maksudnya. Nah, nilai mutlak itu begini. Nah, nilai mutlak itu gimana? Nilai mutlak itu gampangnya, konsepnya itu adalah jarak dari 0. Cuma 3 bilangan. Jarak dari 0. Nah, kotai, kalian camkan terus sampai kuliah kepake gitu. Nilai mutlak itu adalah jarak dari 0. Maksudnya gimana? Perhatikan, jarak dari 0. Kalau jarak misalnya seperti ini. Jarak rumah saya sampai perempatan Karangmojo itu 3 km. Jarak rumah saya sampai perapatan Karangmojo itu 3 km. Jarak saya sampai masjid itu 500 meter.
Nah, kalian perhatikan. Kalau kalian perhatikan, jarak itu mesti positif atau lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0, maaf. Nah, nggak mungkin jarak itu negatif. Maksud jarak saya sampai perapatan Karangmojo itu minus 3 km, nggak ada. Nggak ada yang namanya jarak itu negatif. Jarak saya sampai masjid itu minus 500 meter, medeni. Nggak ada. Jadi kalau jarak otomatis berarti positif. Nah, terus maksudnya gimana? Nah, maksudnya kalau kita suruh cari ini gimana? Maksudnya gampang seperti ini. Tak gambar dulu. Aduh, maaf. Lu kok putih. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan di sini 0 ya. Kita disuruh cari nilai mutlak dari 5. Nah, atau tadi konsepnya kan jarak 5 dari 0. Misalkan 5 itu di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan 5 di sini. Nah, sekarang kalian perhatikan. Jarak 0 sampai 5 itu berapa langkah? Jarak 0 sampai 5 berapa langkah? Ada 5 langkah. Nah, jadi nilai mutlak dari 5 itu ada 5. Positif 5. Lanjut. Sekarang jarak apa tuh nilai mutlak dari min 3? Min 3 itu di mana? Nah, min 3. Nah, sekarang jaraknya min 3 atau nilai mutlak dari min 3 sampai 0 itu berapa langkah? Ada 3 langkah. Nah, jadi nilai mutlak dari min 3 itu ada 3. Karena jaraknya min 3, dari 0 itu ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Lanjut lagi sekarang. Nah, kalau nilai mutlak dari min 5, nah, kan podo karo jarak dari min 5 sampai 0. Berarti berapa nilai mutlaknya dari min 5? Kan ada 5 langkah. Nah, jadi 5. Lu kok sama? Lu kok positifnya apa tuh? Maaf, nilai mutlaknya min 5 sama 5 sama-sama 5 langkah. Ya sama saja. Karena mereka sekali lagi jaraknya min 5 dari 0 itu kan ada 5 langkah. Jaraknya 5 juga dari 0 juga 5 langkah. Yang penting langkahnya itu ada berapa? Ada 5. Kok sama? Ya memang begitu. Jadi nilai mutlak itu gampangan iki ndadekke bilangan jadi positif. Yang negatif jadi positif, yang negatif jadi positif, yang positif ya tetap positif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang nilai mutlak dari 0. Nah, nilai mutlak dari 0. Berapa nilai mutlak dari 0? Ya, gampang saja, jarak saya dari saya sendiri berapa? 0 langkah, 0 meter. Nah, jadi pada karo 0 seperti itu. Itu terkait nilai mutlak. Nah, itu tadi ya gampang banget nilai mutlak ya. Dan contoh lagi, misalkan seperti ini, kita bisa ngitung tanpa garis bilangan ya. Jadi diawang saja sebenarnya bisa. Misalkan nilai mutlak dari 7 kan podo karo jarak angka 7 dari 0 itu berapa langkah? Ada 7 seperti itu. Contoh lain, minus 13 nilai mutlaknya berapa? Podo karo jaraknya minus 13 dari 0 itu ada berapa langkah nanti? Ada 13 langkah. Nah, otomatis kalian gampang banget ngitung gini, 1.999.343. Nilai mutlaknya berapa? Yuk gampang. Nah, jaraknya negatif ini dari 0 itu berapa? Ya otomatis 1.999.343 langkah. Ini jaraknya dari 0. Nah, itu sedikit murojaah terkait nilai mutlak ya, gampang banget tuh nih. Saya cuma ngorek-ngorek 3 bagian, 1, 2, sama 3. Karena gampang banget nilai mutlak. Nah, Ustazah Ika juga sudah menjelaskan terkait sifat-sifat nilai mutlak. Saya nggak bahas lagi, gampang banget. Nih, misalnya ini min A, min B, min A, mungkin nggak ada contohnya, tapi gampang itu. Kan podo karung ini toh. 7 min 11, kan podo karo nilai mutlak dari min 4. Nah, kalau kalian perhatikan juga 11 kurangi 7
Nah, itu kan padha karo nilai mutlak dari 4. Nah, nilai mutlak dari min 4 itu 4, nilai mutlak dari 4 itu 4. Nah, jadi sama tuh mereka, jadi padha karo 7 min 11, nilai mutlaknya padha karo diwalik 11 min 7. Nah, dan seterusnya. Nah, nanti kalian cari contohnya itu dulu. Nah, ini sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, kita murojaah ini. Jadi kalian, sekali lagi kalian mantapkan dulu materi ini, konsepnya nilai mutlak itu gimana, baru besok kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, sama ini kalian belajar lagi terkait sifat-sifat nilai mutlak ya. Nah, tugasnya apa? Tenang saja, nggak ada tugas yang dikumpul, tugasnya sekali lagi cuma belajar saja. Jadi insya Allah kan kalau misalkan ada 2 pertemuan dalam seminggu ya, itu saya gunakan satu pertemuan buat materi, satu pertemuan lagi buat tugas yang dikumpul. Jadi nggak mungkin saya bikin bikin sehari itu materi sama tugas enggak. Sehari itu kalau materi ya berarti enggak tugas, kalau tugas ya berarti enggak materi. Nah, itu saja dulu. Tapi tugas belajar senantiasa harus kalian laksanakan. Kalian mantapkan lagi materinya sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Nah, itu dulu dari saya. Kalau saya ada kurangnya semua, semoga saja kalian senantiasa sehat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.